Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan nama saya Fikri Firmansyah dari Prodi TIB NIM A221000131. Saya akan mempresentasikan pengantar teknologi informasi tentang arsitektur komputer dan jaringan komputer. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah sebuah konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian arsitektur jaringan merupakan rencana arus komunikasi yang ditetapkan pada media elektronik. Arsitektur jaringan juga merupakan lapisan atau himpunan layar yang memiliki tujuan untuk memberikan layanan pada layarnya di atasnya. Dalam sebuah bidang teknik komputer, arsitektur komputer memiliki pengertian lain, yakni sebagai suatu ilmu yang tujuannya yakni untuk merancang sebuah sistem komputer. Arsitektur von Neumann merupakan arsitektur yang berhasil diciptakan oleh Johnson von Neumann 1903 sampai 1957. Hampir semua komputer yang ada saat ini menggunakan arsitektur von Neumann. Kemudian arsitektur komputer adalah desain komputer yang meliputi komponen hardware atau perangkat keras, susunan sistem, dan instruksi. Kategori arsitektur komputer ada terbagi dua bagian, yaitu arsitektur mikroanalisa, 2 set instruksi bisa, 3 sistem dasar dari semua komponen dalam perangkat keras hardware komputer ini. Jenis arsitektur komputer ada 4 jenis arsitektur komputer. 1. Komputer MISD, 2. komputer MIMD, 3. komputer SISD, 4. komputer SIMT. Fungsi arsitektur komputer. Fungsi arsitektur komputer awalnya ini artinya komputer disusun dan dirancang sebaik mungkin agar kinerjanya maksimal. Perancangan ini juga bertujuan untuk mengetahui hal apa yang kurang atau perlu diperbaiki. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Fungsi kontrol ini juga bisa membantu pengguna untuk bisa menjalankan banyak pekerjaan atau aplikasi dalam satu komputer. Dari Ken Direct, arsitektur komputer berfungsi sebagai perancangan awal komputer dengan menggunakan bahasa programan. Arsitektur komputer masih memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu yang tadi disebutkan ada 3 bagian ya: perancangan awal komputer, komponen yang ada di komputer, dan membantu menentukan aplikasi atau program. Bagian arsitektur komputer. ALU, Arithmetic Logic Unit, atau ALU merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan aritmetika serta logikanya. Contoh operasi hitungan aritmetika adalah penjumlahan serta pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. Control unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Control unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Input dan output sering juga disebut I atau merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer.
Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Nah, sekarang kita masuk pengertian dari komputer. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai apa saja jenis dan macam-macam perangkat jaringan komputer, kita harus mengenal terlebih dahulu pengertiannya. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras hardware. Jaringan yang lain, jaringan komputer juga dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat private maupun publik. Dalam penggunaan jaringan private, biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh oleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik tersebut seperti internet tidak membatasi suatu akses. Sekarang kita akan ganti ke pembahasan jaringan komputer. Nah, untuk arsitektur jaringan komputer tersendiri ada jenis arsitektur jaringan. Pertama, ada WAN atau Wide Area Network, ada MAN, Metropolitan Area Network, ada LAN, Local Area Network. Terus ada juga arsitektur topologi jaringan. Ada topologi star, topologi ring, topologi bus. Terus ada arsitektur terminologi jaringan CAN atau Campus Area Network. Ada Internet Instanted, MAN, Metropolitan Area Network, SAN, Storage Area Network, VLAN, Virtual Local Area Network, terus client server, peer-to-peer. Arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan media, kabel wireless dan kabel. Macam-macam perangkat jaringan komputer tersendiri ada 9 bagian. Yang pertama server, kedua NIC atau network interface card, yang ketiga kabel jaringan, keempat hub dan switch, kelima router, bridge, dan keenam bridge, ada ketujuh modem, kedelapan digester, 9 wireless card. Nah, sekarang kita lanjut ke jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Berdasarkan bentuk fundamentalnya, jaringan komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu jarak dan transmisinya. Berikut ini terdapat dua jenis klasifikasi jenis komputer network berdasarkan transmisinya. Ke-1, broadcast. Apa itu broadcast? Broadcast adalah jaringan. Broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. Field dari alamat berisi keterangan mengenai kepada siapa, tujuan paket tersebut akan dikirimkan. Apabila paket tersebut tertuju kepada dirinya, maka akan segera diproses. Jika paket terkirim ke mesin yang lain, maka mesin otomatis akan mengabaikannya. Kedua, point to point. Jenis yang kedua adalah jaringan point to point tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara. Kemungkinan berbeda jarak. Oleh karena itu, algoritma sangat memegang peranan penting pada jaringan ini.
Nah, ada dampak jaringan komputer nih. Jadi ada dua ya, manfaat. Ada dua, manfaat jaringan komputer dan dampak negatif. Untuk manfaat jaringan komputer tersendiri ada 5 bagian ya. Untuk pertama, untuk berbagi dokumen. Manfaat yang pertama, digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen Anda memiliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Anda dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data maupun nirkabel. Nah, kedua, untuk menjaga dan manajemen keamanan data, data akan sebaik mungkin jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting dengan memanfaatkan server. Maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda. Geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan tersebut. Keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan Jacom, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tempat. Anda dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. Kelima, membantu aktivitas manusia. Dan manfaat jaringan komputer terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Untuk dampak negatifnya, selain manfaat yang dihasilkan dari adanya jaringan komputer itu sendiri juga dapat berdampak negatif dari beberapa hal yang akan kami jelaskan berikut ini. 1. Untuk biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan dengan baik, maka Anda juga perlu untuk mempersiapkan setiap kebutuhannya, mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. Kedua, biaya manajemen dan maintenance. Untuk pengelolaan manajemen dan perawatan jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala oleh tim IT profesional sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan pada perangkat lunak maupun keras. Ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang ketiga, dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar risiko dokumen file yang dicari terinfeksi virus atau spam pada komputer. Nah, untuk keempat, ancaman keamanan jaringan atau network security dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time. Tentu saja juga meningkatkan resiko munculnya masalah yang lain, misalnya penyebaran konten ilegal,